Di sini ada pohon bambu, teman-teman. Banyak sekali di daerah sini. Ini pohon-pohon bambu. Ini di tengah-tengah perkebunan bambu nih, teman-teman. Seperti diadakan pelatihan ya, teman-teman. Untuk nanti agar warga memiliki keterampilan yang mendukung upaya menuju kampung pariwisata. Jadi bisa nih bikin olahan singkong yang kayak di Kampung Rindu sana, di Bandung sana tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mang Yustuk Tukang Ulin Channel. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat selalu, berkah dan melimpah rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Kembali ke Kampung KDM Sukabumi, teman-teman. Nah, kita lihat lagi perkembangan yang terjadi. Terus apa sih yang sudah berubah di kampung ini setelah beberapa hari saya tidak kesini, teman-teman? Ya, di video-video yang lalu kan ya progresnya seperti itu. Nah, hari ini ada progres apa? Kita sama-sama saksikan di video berikut ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Ada beberapa komentar yang menyuarakan atau memberikan usulan atau memberikan ide Kampung KDM itu bisa nggak sih dijadikan kampung wisata gitu ya? Bisa nggak sih dijadikan kampung wisata? Oke, kita coba bahas dengan pengetahuan saya yang terbatas, teman-teman ya. Gitu. Secara lokasi sih ini bisa saja, teman-teman ya. Ini dibuat kampung wisata karena di sini semua seragam semua. Ini rumahnya seragam di sini. Nih teman-teman kan sudah lihat. Nah, yang sudah jadi itu seperti itu, tinggal finishing pewarnaan nanti dengan menggunakan vernis dan cat di kayu-kayunya, teman-teman gitu. Kita cat di kayunya. Ini sudah selesai. Ini nanti tinggal finishing pewarnaan, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah gitu, apakah kampung ini bisa dijadikan tempat wisata? Tentu saja kalau misalkan kita berbicara seperti itu tentunya bisa, teman-teman. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa sih yang bisa diangkat dari kampung ini kalau misalkan suatu saat kampung ini dijadikan tempat wisata, teman-teman? Oke, kita coba bahas pelan-pelan. Saya mencoba melihat sesuatu potensi yang paling mudah gitu ya, yang paling mudah yang nampak di sekitaran sini, teman-teman. Gitu ya, mungkin karena kita masih berandai-andai ya, gitu, berandai-andai kampung ini karena belum jadi ya, atau mungkin kita juga nggak tahu apakah pemerintah setempat baik itu RT RW ataupun desa ataupun kecamatan ataupun kabupaten atau mungkin bahkan Pak Gubernur sendiri punya program untuk menjadikan tempat ini sebagai desa wisata. Kita juga belum dapat updateannya, kita belum dapat bocorannya, teman-teman. Tapi saya hanya menanggapi sedikit aja tentang pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar-komentar yang masuk di kolom komentar di video saya. Bisa nggak gitu, kurang lebih kan tempat ini jadikan tempat untuk desa wisata? Sebetulnya bisa. Nah, hanya saja yang namanya desa wisata tentu saja harus ada sesuatu yang dijual yang bernilai bernilai pariwisata gitu ya. Saya hanya melihat di sini ada pohon bambu, teman-teman. Banyak sekali di daerah sini. Ini pohon-pohon bambu. Ini di tengah-tengah perkebunan bambu nih, teman-teman. Seperti ini tuh. Itu luas. Pohon bambu itu sampai ke sana tuh luas. Ini banyak pohon-pohon bambu di sekitar sini. Ya, otomatis yang terpikir ketika melihat pohon bambu di sini adalah bagaimana nantinya kalau misalkan ini dijadikan tempat desa wisata ya. Kita memanfaatkan pohon bambu yang ada di sini, teman-teman. Pohon bambu yang ada di sini entahlah itu dibuatkan kerajinan atau dibuatkan kerajinan bilik seperti itu atau anyaman kan bisa saja ya, teman-teman. Itu akan bernilai jual gitu. Dan mungkin harus ada pelatihan khusus nanti untuk warga sini untuk membuat kerajinan yang bisa menjadi ciri khas gitu. Bisa menjadi ciri khas kerajinan Kampung KDM yang ada di Sukabumi ini, teman-teman. Ya, jadi nanti bisa bikin kayak anyaman-anyaman bambu, entahlah itu bikin lampu dari bambu, entahlah itu bikin alat-alat rumah tangga dari bambu, atau bikin bilik seperti itu, teman-teman. Itu kan bisa saja gitu kalau misalkan melihat potensi yang jelas saja nyata dari depan mata nih kayak gini nih gitu. Nanti kedepannya bisa tuh kayak gitu tuh ya. Tinggal nanti bagaimana mungkin mengkondisikan ataupun bukan mengkondisikan ya, mungkin
mengkoordinasikan ide-ide itu dengan program dari pemerintah setempat gitu. Ya otomatis ya harus diadakan pelatihan ya teman-teman, untuk nanti agar warga memiliki keterampilan yang mendukung upaya menuju kampung pariwisata tersebut gitu. Ya sekelas info begitu aja lah ya gitu ya, namanya juga ya kita boleh dong berpendapat gitu ya. Saya hanya menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar aja. Ya mungkin teman-teman punya usulan lain, ataupun mungkin nanti ada program khusus yang dicanangkan dari pemerintah, baik itu pemerintah setempat ataupun pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi, saya nggak tahu gitu. Nanti itu lain soal teman-teman gitu. Tuh, ini pekerjaan sekarang padat teman-teman. Jadi ini lagi bikin apa namanya, lagi bikin tuh tepasnya, lagi bikin terasnya sama lantai, lagi ngerjain lantai nih. Lagi dan sebelah sini nih lagi kerjain dapur sama WC nih, dapur sama WC lagi dikerjain. Ini motong bilik itu kayaknya buat jendela tuh, buat jendela. Nah, jadi kalau untuk yang tampak dari depan dan samping itu menggunakan bilik finish ya teman-teman. Nah, ini bilik motif ya, ini bilik finish tapi tidak bermotif tuh yang sampingnya. Jadi nanti kalau di apa namanya, di pelitur ataupun di pernis ini mengkilap dan warnanya jadi lebih tua teman-teman, bagus. Lagi kerjain lantai. Bapak lagi masih ngerjain tiang. Nih teman-teman, sini juga banyak pohon singkong nih. Pohon singkong di sini tuh rapat ke sana tuh, pohon singkong. Jadi bisa nih bikin olahan singkong yang kayak di Kampung Rende sana, di Bandung sana tuh. Olahan singkong, terus olahan dari bambu bisa di sini nih. Buat nanti program misalkan kedepannya ini dijadikan kampung wisata ya teman-teman. Jadi potensi di sini yang dekat-dekat ini juga ada teman-teman. Selain tanaman-tanaman sayur dan tanaman perkebunan lainnya di sebelah sana tuh banyak. Kalau padi sih banyak ya, sawah banyak. Kebun-kebun lain-lain ada banyak juga, perkayuan juga ada. Cuman yang paling dekat dengan Kampung Kandem ini adalah lahan bambu dan ini teman-teman, kayak singkong ini nih. Banyak sekali di sini daerah penghasil singkong nih. Ya dibikin kayak Kampung Rende kan bisa ya, kayak di Bandung tuh bikin olahan singkong. Bagus tuh Kampung Rende tuh. Ini Bandung. Kemarin juga udah diukur-ukur sih, udah ada pengukuran ya Pak untuk jalan ya. Udah. Jalan pada dicor di kumaha Pak? Buka kah? Badi dicor. Oh, ya mudah-mudahan lah akhirnya pada dicor pada di aspal kan paling rapinya Pak nya. Itu tuh. Jalannya bagus. Tinggalnya bagus lah. Jadi nanti teman-teman nih, nanti jalan ini entahlah dicor ataupun di aspal, cuman ini tuh kalau nggak salah kemarin bocorannya tuh jalan jadinya tuh 2,5 meter ya Pak ya. Iya. Jadi 50 cm buat kiri kanan tuh 50 cm untuk drainase ya. Nah, jadi lebar jalannya tuh 2,5 meter teman-teman dari sini nih. Nah, cuman informasi kata Bapak barusan entahlah nanti dicor ataupun di aspal nih jalan yang ini tuh. Nanti jadi rapi nih teman-teman. Nah, ini yang sudah setengah jadi nih. Nih, udah bukan setengah jadi sih, maksudnya udah berapa persen lah ya, 75% Ini tinggal masang kusen pintu nih sebenarnya, sama rapiin yang lain teman-teman. Tuh, udah di floor, pintu WC udah terpasang, tinggal pintu utama nih yang belum terpasang sama pintu-pintu kamar teman-teman. Pintu dapur.
Cakep ya. Aduh, nikmat Gusti ya Allah tuh, bambu-bambu banyak di sini teman-teman. Dan satu lagi, saya seperjalanan ke sini tuh banyak sekali menemukan pohon singkong teman-teman. Atau mungkin saja bisa jadi seperti Kampung Rende yang ada di Bandung gitu, memanfaatkan singkong sebagai komoditas teman-teman ya. Gitu. Saya lihat banyak sekali pohon singkong di perjalanan menuju ke sini. Jadi menurut informasi sih katanya memang apa namanya, tempat ini menjadi salah satu penghasil singkong teman-teman. Saya coba duduk di sini, aduh indah sekali itu teman-teman. Ya, bayangkan kalau nanti sampai ke sana tuh rumahnya seragam seperti ini semua. Ih, asik pisan. Nah, ini tanah-tanah kosong ini mungkin nanti ditanamin apa ya, tanaman tumbuh-tumbuhan. Kalau ini bikin taman sederhana gitu kan, dirapi nanti teman-teman. Gitu. Ini rumah udah jadi nih, enak pisan. Bisa KPR-nya enak pisan tuh teman-teman. Jadi kayak gini nih lingkungannya. Coba teman-teman dibayangin nih, jalannya udah di aspal atau di cor nih nanti nih jalan ini nih. Nah nanti kiri kanannya itu 50 cm drainase gitu. Ini jalan tengahnya udah rapi dicor, kalau nggak di aspal nih, cakep bener kan. Tiba-tiba gitu kita melintasi rumah-rumah seperti ini nih. Klaster klasik nih tuh, asiknya gitu. Nanti musola di sini, atau mungkin nanti tempat kumpul warga nih, apa kayak balai apalah gitu, balai warga gitu kan. Di sini nanti bikin kerajinan dari bambu, bikin olahan dari singkong, di sini dijual, ditampung Koperasi Merah Putih ya, besutan Pak Prabowo. Sinergi yang luar biasa teman-teman. Oke teman-teman, nah seperti itu tuh beberapa rumah yang sudah jadi di Kampung KDM Sukabumi ini. Ternyata benar ya, asik banget. Terus saya jadi ngebayangin gitu, rumah dengan bentuk yang sama seperti itu di tengah masyarakat yang tengah membuat anyaman bambu gitu ya, bikin kerajinan dari bambu, nanti dijual ke Koperasi Merah Putih ya. Kalau ke Puncak 2 sih ketuanya Abang HS gitu. Nanti kampung ini akan lebih produktif teman-teman ketika memanfaatkan apa namanya, hasil bumi ataupun hasil perkebunan yang ada di sekitar sini gitu kan. Nah nanti mungkin ada program tersendiri dari pemerintah desa ataupun pemerintah kecamatan ataupun kabupaten atau bahkan mungkin provinsi sendiri untuk menjadikan tempat ini sebagai tempat yang produktif gitu teman-teman. Oke, videonya saya cukupkan sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Saya Mang Yus pamit untuk Tukang Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.